warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wilda Margasari, jurusan Bimbingan dan Konseling PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua dengan nomor ujian 2015 02 87 04 03. Pada kesempatan kali ini, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individual. Kemudian masukan dan kritik beserta saran sangat saya butuhkan demi perbaikan layanan untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
konseling individual. Nah, sebelumnya Tia udah pernah melaksanakan konseling individual? Belum lagi. Berarti udah tahu apa itu konseling? Belum juga. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, konseling individual itu adalah layanan yang diberikan kepada klien ya secara tatap muka kita berdua saja ya. Kemudian gunanya adalah untuk mengentaskan permasalahan yang dialami, apakah itu masalah pribadi, sosial, belajar, karir. Jadi nanti apa-apa yang dia ceritakan sama Ibu itu nanti akan dijaga kerahasiaannya ya. Kemudian dia curhat aja, terbuka aja sama Ibu. Insya Allah apa yang dia ceritakan Ibu akan jaga kerahasiaannya, karena Ibu guru BK itu mempunyai kode etik bahwa apa-apa yang klien ceritakan sama Ibu itu akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dibocorkan kepada siapapun, apakah itu kepada walas, orang tua, kepala sekolah, teman maupun lain sebagainya, kecuali klien itu yang meminta untuk menceritakannya ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu sebelum kita memulai kegiatan konseling kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya kegiatan kita lancar sampai akhir ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kegiatan kita dimulai. Kira-kira ada yang dia tanyakan mengenai konseling ini? Baiklah, berarti sudah paham apa yang disampaikan. Nah, apakah dia sudah siap untuk melaksanakan kegiatan konseling? Sudah. Oke, baiklah Nanda. Baiklah, sekarang kita mulai kegiatan konseling ya. Apa yang dia rasakan? Jadi gini Bu, pas belajar matematika, saya merasa tidak paham. Kenapa? Karena gurunya terlalu cepat menerangkan, teman-teman berisik. Malamnya saya tidur terlalu malam gara-gara main HP. Gara-gara main HP. Jadi kamu tidurnya terlalu malam. Berarti masalah belajar matematika. Iya. Ya, berarti kurang paham gitu ya. Karena guru terlalu cepat menerangkan. Dari permasalahan itu, kira-kira menurut dia apa penyebab kenapa kok bisa sampai seperti itu? Mungkin karena tidur terlalu malam, gara-gara main HP. Iya. Teman-teman berisik juga. Oh gitu ya. Sudah tadi dia bilang bahwa ada teman yang berisik, dia tidur terlalu malam dan guru menerangkan. Jadi kira-kira akibat dari itu apa yang terjadi? Pelajarannya sulit dipahami. Pelajaran matematikanya sulit dipahami. Seperti apa itu misalnya? Apakah ketika ujian, apakah ketika guru menerangkan, apakah ketika membuat tugas? Ketika membuat tugas. Iya. Iya. Bagi tugas-tugasnya bagaimana itu? Coba ceritakan sama Ibu. Pas membuat tugas saya tidak mengerti jawabannya di mana Bu. Cara mengerjain soalnya saya nggak ngerti. Udah coba misalnya diskusi dengan teman sebelah atau seperti apa? Udah, tapi dia nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga. Udah ditanyakan ke guru mata pelajaran di depan? Udah juga ditanyakan, tapi masih belum ngerti. juga. Ya, Ibu memahami apa yang dia rasakan. Kadang kita tidak paham ya dengan sesuatu karena mungkin kita kurang konsentrasi, teman berisik dan lain sebagainya. Ya. Nah, kan dia sudah memberikan informasi kepada Ibu, sudah menceritakan bahwa penyebabnya seperti itu. Akibatnya bahwa dia kurang memahami pelajaran matematika, jadinya apalagi dalam membuat tugas-tugas. Nah, ketika
kita kurang paham dengan sesuatu, kita bisa bertanya, ya kan, bertanya kepada teman, bertanya kepada guru, ya. Nah, kemudian apabila misalnya di kelas tidak memungkinkan kita untuk bertanya kepada guru, misalnya masih ada teman-teman yang harus dilayani oleh guru kita, kita bisa menemui guru kita di kantor, ya. Di kantor, Bu, saya kurang paham dengan pelajaran yang ini, materi ini, tugas yang ini, ya. Nah, bisa kurang paham seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, ketika misalnya ada teman-teman berisik, misalnya di sebelah Tia, kita bisa menegur mereka bahwa kita sedang belajar, teman-teman, gitu ya. Kita harus diam atau kita jangan mengganggu teman dan lain sebagainya. Kemudian bermain HP. Bermain HP itu kira-kira kalau sampai larut malam kira-kira baik nggak untuk kesehatan? Nggak baik. Nggak baik, ya. Kemudian apa dampak dari bermain HP ketika kamu malam-malam gitu, apalagi sampai tiduran main HP-nya? Iya. Apalagi sampai tiduran. Apa yang rusak kira-kira? Mata. Baik enggak? Enggak baik, ya. Nah, jadi dari sana apa yang bisa dia ambil solusinya dari yang sudah Ibu berikan informasi barusan? Tidur di awal waktu. Terus Ya. Kurangi bermain HP. Ya, bagus. Terus apa lagi? Mengenai pemahaman tentang materi tadi bagaimana seharusnya kita? Melihat Ibu menerangkan konsentrasi. Iya, konsentrasi. Kemudian kalau tidak bisa di kelas, apa yang kita lakukan? Menemui Ibu di kantor. Ya, menemui Ibu di kantor, gitu ya. Nah, kita akan mencari solusi dari masalah yang dia alami. Nah, tadi yang akan kita gunakan di sini, Ibu akan memutarkan video. Nah, di sana dia bisa melihat, ya, dari video tersebut bisa mencontoh apa nanti perubahan setelah dia menonton video itu yang akan terjadi pada dia, ya. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalnya seperti yang Tia paparkan tadi, bahwa kalau seandainya Tia tidur terlalu malam, ya, kemudian apakah perilaku itu baik untuk Tia? Nggak baik, ya. Nah, kemudian setelah itu, kalau seandainya tugas-tugas yang Tia kerjakan itu tidak siap, apa dampaknya pada diri Tia? Dampak kalau tugas tidak siap, misalnya apa contohnya? Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Kalau tugas tidak siap, nanti bisa naik kelas kalau tugas tidak lengkap. Nilainya tidak tuntas. Nilai tidak tuntas, ya, bagus. Nah, kemudian kalau nilai tidak tuntas, apa yang akan terjadi? Tidak naik kelas. Tidak naik kelas, ya. Nah, kemudian setelah itu, ketika teman-teman berisik tadi, dia seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya, dia bisa nanti menegur, ya, menegur teman-teman, atau kalau belum berani bilang sama ibu gurunya, Bu, teman-teman berisik, saya tidak konsentrasi, gitu, ya. Nah, bersediakah ya kita mencari solusi untuk masalah ini? Bersedia, ya. Oke. Sekarang coba Tia bayangkan, kalau seandainya Tia tidur pukul 10, kemudian HP Tia taruh, ya, atau Tia cas, kemudian tidak bermain HP lagi, kira-kira paginya seperti apa kira-kira Tia yang akan terjadi pada diri Tia? Cepat bangun. Ya, cepat bangun. Bagus. Mata nggak ngantuk waktu belajar. Mata tidak ngantuk waktu belajar. Berarti kemarin itu Tia ngantuk waktu pas belajar. Iya. Itu karena bermain HP. Oh, ya. Terus apa lagi yang terjadi?
Kesehatan bagaimana? Membaik. Nah ya, kesehatan membaik, mata tidak sakit ketika kita mengurangi untuk memakai HP apalagi di malam hari. Kenapa? Karena cahaya pengaruhnya ke mata itu, cahaya HP itu sangat tidak baik sekali bagi kesehatan mata ya, kornea mata kita. Karena apalagi dalam kamar kita itu lampunya mati. Jadi cahaya itu langsung ke mata. Kalau di kamar dia bagaimana? Langsung mati langsung lampunya. Iya. Nah, jadi itu ya. Jadi kurangi nanti. Kemudian Bu, selain itu pas bangun saya kurang mood kalau main HP terlalu lama makanya. Kurang mood. Terus sakit kepala juga. Sakit kepala, siangnya pusing. Terus apa lagi? Tidak lagi akibat yang merasakan? Enggak ada. Emosi bagaimana? Kalau udah sakit kepala muncul nggak emosi? Iya. Muncul emosi, marah-marah aja kerjanya. Jangan sampai marah-marah sama adik ya, apalagi sama pacar. Ada pacar kamu? Ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Dosa dulu ya. Oke. Ini Ibu putarkan sebagai model bagi Tia, sebagai nanti bisa dicontoh. Kemudian nanti bisa Tia lihat ya apa hikmah atau apa kesimpulan dan apa yang bisa Tia ambil dari video yang akan Ibu putar. Kita nonton? Ya. Namaku apa? Hari pertama aku masuk sekolah. Ayo cepat. Ini judulnya berubah. Judulnya. Maaf, Bapak lagi sibuk, Nak. Dari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Mam. Iya, Den. Ada apa, Den? Ada nama ke sekolah dong. Oh, iya. Nah itu dia udah terlambat ya. Aduh. Dia pernah terlambat nggak? Pernah sekali-sekali karena bangun tidurnya telat. Iya. Karena main HP. Iya. Diskusi aja. Ada temannya dia terlambat. Dan sedekat. Dekil. Cerewet kan? Aku harus berubah. Nah, bagus ya. Nah, aku harus berubah. Itu judul video kita. Nah, dari video yang sudah kita tonton itu apa yang bisa Tia contoh dari sana? Merubah hal-hal yang negatif ke yang positif. Ya, merubah hal yang negatif positif. Bagus. Terus Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang positif. ikut kegiatan ekstrakurikuler yang Iya. positif ya. Berbaur di lingkungan yang baik. Berbaur dengan orang baik. Bagus. Tidak main HP terlalu lama. Tidak terlalu main HP terlalu lama ya. Tidur lebih awal. Iya, bagus ya, bagus sekali. Berarti dari video tadi itu ya, dari pemaparan kita juga apa kalimat atau apa hal yang bisa Tia petik untuk diri Tia? Saya akan merubah ke arah yang lebih baik lagi. Karena kehidupan akan berubah ke arah yang lebih baik lagi karena kehidupan itu menurut saya sangat indah dan saya tidak akan menyanyiakannya. Ya, bagus sekali ya. Nah,
kegiatan kita, kira-kira apa solusi yang bisa Tia ambil dari kegiatan konseling yang sudah kita laksanakan ini? Pertama, Kurangi main HP. Kedua, Di awal waktu. bagus. Berbaur di lingkungan yang positif. Kemudian, Belajar konsentrasi. dan terakhir, Melakukan kegiatan ekstrakurikuler. iya, bagus sekali ya. Dari solusi yang sudah Tia dapatkan tadi itu sangat bagus sekali ya. Silahkan kamu terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya nanti Tia bisa menjadi lebih baik lagi, mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan juara di kelas, bahkan bisa juara umum ya. Tia memiliki ya adalah anak yang cerdas, nilai akademiknya bagus ya. Jadi jangan nanti sampai karena pengaruh HP itu nanti akan berpengaruh terhadap nilai Tia di sekolah ya. Kemudian setelah itu apa yang akan Tia lakukan setelah kegiatan konseling kita ini? Saya mulai menerapkan solusi yang kita dapatkan di kehidupan sehari-hari saya. Iya, bagus sekali ya. Nah, setelah itu kapan Tia akan memulainya? Mulai sekarang. Mulai sekarang, dari hari ini ya. Diterapkan. Jadi nanti malam main HP-nya dikurangi, tidur jangan terlalu malam. Nah, kemudian setelah itu apa pesan dan kesan yang Tia rasakan setelah kita melaksanakan konseling individual ini? Saya sangat senang sekali karena saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami selama ini. Iya, ya. Bagus sekali. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling ini, Ibu ada lembar evaluasi yang perlu Tia isi, ya. Ini namanya lembar evaluasi proses konseling. Ini, kita dulu, Ibu jelaskan, ya. Ini, evaluasi proses konseling individu, nama konseling, ini nama Tia, kelas berapa, tanggal pengisiannya hari ini, tanggal berapa sekarang? 13. Ya, 13 Juni 2023. Nah, kemudian bacalah keseluruhan pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda checklist pada jawaban yang sesuai dengan yang Anda alami, kamu alami ya. Nah, ini pernyataannya ada 11, isi ya atau tidaknya. Mana yang sesuai dengan Tia itu isi ya. Kemudian isi tanggal di bawah dan bikin nama serta tanda tangan. Silakan diisi sebentar. Bisa? Enggak, sini meja bisa? Bisa. Bisa. Lah, stop. Yang perlu Tia isi. Kemudian ini juga kepuasan Tia terhadap konseling genetik dan kontrak perilaku ya, kontrak tingkah laku. Nah, silakan diisi. Ya. Nah, Tia sudah mengisi evaluasi proses yang sudah diberikan. Untuk kegiatan kita selanjutnya, ya, kalau misalnya ada masalah boleh nanti ketemu Ibu lagi, ya, atau minggu depan ada kelanjutannya atau bagaimana? Sudah sampai di sini saja? Sampai sini aja. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada kendala atau ada permasalahan boleh datang ke ruangan Ibu lagi atau temui Ibu aja. Ibu siap 24 jam. Nah, ya. Nah, jadi sebelum kegiatan kita ditutup, marilah kita terlebih dahulu berdoa, ya. Semoga nanti Tia bisa
berdoa, mulai. Oke, udah ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil evaluasi proses kegiatan konseling individu dan juga instrumen penilaian hasil layanan konseling individu serta kontrak tingkah laku dari klien dalam kegiatan konseling individual. Dan hasil tingkat keberhasilan yang dicapai adalah 85,7%.